Musibah terjadi, kata beliau, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang berkeluh kesah, ada yang sabar. Orang yang berkeluh kesah mendapatkan dua musibah lagi tambahan. Kehilangan yang dicintai, apa yang dia mau, dan juga kehilangan pahala yang besar. Yang semestinya dia bisa dapatkan karena bersabar. Ia mendapatkan kerugian dan terhalang mendapatkan rahmat. Keimanannya berkurang, kehilangan kesabaran, kehilangan ridho dan syukur, serta ia mendapatkan murka yang menunjukkan kekurangan yang keterlaluan. Umar bin Khattab sempat mengatakan, teman-teman sekalian, siapapun yang tertimpa musibah, kemudian dia terima takdir Allah itu, lalu dia ikhtiar, maka dia akan bahagia. Karena mau tidak mau, musibah itu sudah terjadi. Sementara orang yang tidak menerimanya, dia akan rugi. Dadanya akan sempit, hidupnya akan susah, karena tetap musibah akan datang. Bukan berarti kita kalau bangun tidur sakit, kemudian tiba-tiba sakitnya sembuh dengan keluh kesah. Kenapa ya? Kenapa ya? Tetap aja sama. Tetap aja sama. Maka solusi yang terdekat adalah sabar. Sabar. Sebagian ahli mengadakan penelitian, ternyata orang bersabar itu dia seperti meredam seluruh otot-otot dan urat-urat sarafnya yang tadinya menjadi emosi dan marah, ya, karena ada sesuatu cobaan yang sedang datang, misal barangnya diambil orang, misal dia dihina orang, kan kita jadi emosi ya. Nah sekarang kalau dia redam itu, sebenarnya dia sedang meredam otot-otot dan urat-urat sarafnya, dan itu akan memberikan kesehatan, ya, akan memberikan ketenangan jiwa. Dibandingkan dia ikutin emosi itu, maka akan makin gelisah, susah tidur, susah makan, susah semua. Renungi baik-baik supaya kita jangan keluar dari sabar itu. Adapun orang yang diberikan taufik untuk bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah ini, lalu menahan dirinya dari sikap marah, baik ucapan maupun perbuatan, mengharap pahala yang di sisi Allah, dan ia tahu bahwa pahala yang didapatkannya dengan kesabaran itu lebih besar daripada musibah yang diperolehnya. Bahkan musibah itu suatu kenikmatan baginya, karena musibah menjadi jalan untuk meraih apa yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya daripadanya, dari masalah yang sedang dihadapi. Dan berarti ia telah melaksanakan perintah Allah dan meraih pahala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mubasysyiris sabirin," dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Padahal sabar jelas harus menghadapi masalah, tapi Allah bilang berita gembira buat mereka, yakni beritakanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa batas. Orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan berita gembira yang besar dan anugerah yang besar. Kemudian Allah menyifati mereka juga dalam firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa bagi mereka musibah, yakni segala sesuatu yang menyakitkan hati atau badan atau keduanya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi ada saatnya memang. Jangan teman-teman begitu ada musibah, kenapa ya? Maksudnya kenapa ini bukan berkeluh kesah kayak tidak menerima takdir Allah. Tidak, kita terima. Tapi kalau kita bertanya, kenapa bisa terjadi misalnya, tujuannya untuk mencari jalan keluar itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk berkeluh kesah ini yang dilarang, karena pahalanya hilang. Qalu inna lillah, mereka mengucapkan kami milik Allah, yakni hamba-hamba kepunyaan Allah yang diatur menurut perintahnya. Kita tidak memiliki sedikit pun dari jiwa dan harta kita. Jika Allah menguji kita dengan sesuatu darinya, berarti Allah yang paling penyayang di antara para penyayang telah mempergunakan milik dan hartanya. Tidak bisa ada yang menghalanginya. Bahkan merupakan kesempurnaan penghambaan hamba ialah ia tahu bahwa terjadinya bencana itu datangnya dari Allah, Raja yang maha bijaksana, yang lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada dirinya sendiri. Sedikit makna potongan di sini. Kadang-kadang subhanallah teman-teman sekalian, ada dosa yang kita lakukan, kita nggak tahu bobotnya dosa itu, dan tidak cukup dengan istighfar. Mungkin istighfar kita tidak cukup, maka Allah datangkan cobaan. Ada sebuah hadis menjelaskan, masih itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, ada dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan dengan istighfar, tidak cukup. Maka Allah ujikan padanya penyakit. Di sini kata ulama hadis, bisa saja penyakit, bisa saja gangguan orang, bisa saja apa saja. Jadi ternyata Allah tidak mau kita nanti di akhirat disiksa berat dengan dosa itu, maka Allah cobakan dengan cobaan. Sisi yang lain, bisa saja sesuatu yang hilang dari dia, memang lebih baik hilang dari dia. Memang Allah mau itu hilang dari dia. Asal kita teman-teman sekalian berada di rel jalannya Allah, nggak usah khawatir. Walaupun kita merasa saya suka, saya begini, nggak usah peduli dengan itu, nggak ada masalah. Mungkin tidak jadi menikah sama si fulan, mungkin tidak jadi usaha ini, mungkin tidak jadi masuk sekolah di sana, kuliah di sana, mungkin. Selalu sangka baik dengan Allah. Allah lebih tahu, asal kita berada di jalan yang benar. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Kata beliau, oleh karena itu ia berkewajiban untuk ridho kepada Allah dan bersyukur kepadanya atas bimbingannya kepada apa yang lebih baik bagi hambanya, meskipun ia tidak mengetahuinya.
Di samping kita adalah hamba-hamba miliknya Allah, kita juga akan kembali kepadanya pada hari yang dijanjikan. Lalu setiap orang yang beramal diberi balasan karena amalnya. Jika kita bersabar dan mengharapkan pahala, maka kita mendapatkan pahala kita dengan sempurna di sisinya. Sebaliknya, jika kita berkeluh kesah dan tidak suka, maka kita tidak mendapatkan bagian selain kemurkaan dan luput mendapatkan pahala. Menyadari bahwa hamba adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya merupakan faktor kesabaran yang terbesar. Ulaika, tafsirnya, mereka itulah, yakni orang-orang yang disifati dengan kesabaran tersebut. Alaihim salawatu min rabbihim, yakni akan mendapatkan keberkatan dari yang sempurna, atau salawat dari Rabbnya, yaitu pujian dan sanjungan. Warahmah, dan rahmat atau karunia yang besar. Di antara rahmatnya Allah kepada mereka ialah Dia memberi taufik kepada mereka untuk bersabar, yang dengannya mereka akan memperoleh pahala yang sempurna. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yakni orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dalam hal ini mereka mengetahui bahwa mereka adalah milik Allah dan mereka akan kembali kepadanya, serta mereka mengamalkan tuntunannya. Yang dimaksudkan ialah mereka bersabar karena Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak sabar, maka ia mendapatkan kebalikan dari apa yang didapatkan dari orang-orang yang bersabar. Akibatnya ia akan mendapatkan celaan dari Allah, hukuman, kesesatan, dan kerugian. Betapa besarnya perbedaan di antara dua golongan itu. Betapa kecilnya kepenatan orang-orang yang bersabar, dan betapa besarnya kepenatan orang-orang yang berkeluh kesah. Artinya orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang sabar punya penat, tapi tidak sebesar orang yang kalau berkeluh kesah. Karena dia sudah menghadapi masalah, berkeluh kesah lagi, dia jauh lagi dari rahmatnya Allah, jadi banyak sekali kerugiannya. Kedua ayat ini berisikan pemantapan hati dalam menghadapi musibah sebelum terjadi, agar musibah terasa ringan dan mudah ketika musibah terjadi. Menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika musibah terjadi, yaitu sabar. Menjelaskan apa yang dapat membantu untuk bersabar, pahala yang diperoleh orang yang bersabar, dan mengetahui keadaan orang-orang yang tidak bersabar dengan kebalikan dari keadaan orang-orang yang sabar. Bencana dan ujian ini adalah sunnatullah yang telah berlalu kepada orang-orang sebelum kita, maka itu pun akan datang kepada kita. Dan anda tidak mendapati perubahan pada sunnatullah. Juga menjelaskan macam-macam musibah. Umar bin Khattab pernah berkata, alangkah bagusnya dua balasan itu, dan betapa baiknya tambahan itu. Maksudnya adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang yang mendapatkan keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ini adalah tambahan, yaitu sesuatu yang diletakkan di antara dua karung tambahan dalam timbangan. Maksudnya kalaupun ini sudah dapat rahmat, dia sabar, itu sudah solusi terbaik. Tambah lagi dapat salawat dari Allah, Allah akan tambahkan kepada dia pemberian-pemberian dan dikasihkan karunia, dan mereka dijanjikan mendapatkan petunjuk. Beberapa hadis menyebutkan sebagian musibah sebagai rahmat. Contoh misal, kehilangan anak. Banyak orang mengalami ini. Tentu variasi, ada orang melalui ada musibah yang semua merata kita kena, seperti lapar, haus, dan seterusnya. Ada yang tidak semua orang kena. Ada orang Masya Allah punya anak 10 gak meninggal sama sekali. Tapi ada orang yang musibah kena datangnya, mati anaknya. Ada orang subhanallah 4 kali hamil, 4 kali keguguran. Kuasa Allah. Ada orang buka usaha langsung dapat taufik. Ada orang mungkin buka usaha berapa kali baru dia berhasil, gagal dulu terus. Contoh musibah atau cobaan yang datang teman-teman sekalian, yang sifatnya mungkin tidak umum tapi banyak orang yang mengalaminya, seperti kehilangan anak. Imam Bukhari membuat bab judul khusus, bab fadl man mata lahu waladun fahtasaba, bab keutamaan orang yang mati anaknya lalu ia mengharapkan pahala, maksudnya dia sabar. Firman Allah, wa basyiril sabirin, dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis, maksudnya Imam Bukhari. Yang pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yamutu li muslimin thalathatun minal walad fayalijan nar illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang muslim mengalami kematian 3 anak lalu ia masuk neraka kecuali hanya sekedar berlalu saja. Ya, maksudnya ini musibah, lahir anak 3 sampai mati sebelum balik. Di sini dalam hadis dipastikan, kalaupun dia punya dosa-dosa, tentu di sini selain dosa syirik dan kufur ya, maka Allah dengan kemahamurahannya hanya membuat dia lewat saja di neraka, kemudian dia akan masuk dalam surga. Gitu kan? Muhammad bin Ismail Bukhari juga mencantumkan hadis-hadis menjelaskan firman Allah dalam surah Maryam ayat 71, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Maryam 71.
Hadisnya beliau angkat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda kepada kaum wanita Ansar pada saat menafsirkan ayat ini juga, la yamutu li ihdakunna thalathatun minal waladi fatahtasibah illa dakhalatil jannah faqalat imra'atun minhunna aw ithnaini ya Rasulullah qala aw ithnain. Tidaklah kata Nabi SAW ceramah di depan para wanita-wanita muslimah pada saat di Madinah dari kaum Ansar, tidaklah salah seorang dari kalian mengalami kematian 3 anak lalu mengharapkan pahala sabar, melainkan pasti masuk surga. Seorang wanita yang hadir sempat bertanya, bagaimana dengan kehilangan 2 anak wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, ya, kehilangan 2 anak juga termasuk. Perawi hadis Abu Hurairah mengatakan, saya yakin kalau ada wanita juga bertanya, bagaimana dengan 1 ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun akan mengatakan 1 juga. Hadis selanjutnya diangkat oleh beliau adalah dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi SAW bersabda, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathatun lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Tidaklah seorang muslim mengalami kematian 3 anak yang belum mencapai balik, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia atau rahmat kepada mereka. Imam Bukhari pada saat menamakan babnya, bab fadl man mata lahu waladun fahtasaba, bab keutamaan orang yang mengalami kematian anak lalu ia mengharapkan pahala. Az-Zain bin Al-Munir mengatakan, musannif atau pengarang atau Imam Bukhari maksudnya mengungkapkan dengan kata fadl, keutamaan, untuk menghimpun di antara 3 hadis yang berselisih yang telah dikemukakannya. Karena pada hadis yang pertama disebutkan masuk surga, pada hadis yang kedua disebutkan dihalangi dari neraka, dan pada hadis yang ketiga disebutkan pembatasan masuk dengan sekedar berlalu saja di neraka. Maka masing-masing darinya terdapat ketetapan keutamaan bagi siapa saja yang mengalami hal itu, dan segi komprominya bisa dikatakan masuk surga itu tidak mengharuskan terhalang dari api neraka, disebabkan hajib atau terhalang dari neraka itu sendiri. Terdapat faedah lain, yaitu hal ini mengharuskan juga masuk surga sedari awal. Adapun yang ketiga, maka yang dimaksud dengan al-wurud ya, atau masuk hanya melintas neraka saja, bagaimana pembahasannya akan disebutkan saat ya pembicaraan perkataan illa tahillata qasam, kecuali sekedar berlalu. Orang yang melintas di atasnya ada beberapa macam, di antara mereka ada yang tidak mendengar desisan neraka. Mereka ada juga orang-orang yang telah ada untuk mereka tetapkan yang baik dari Allah bagi mereka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada kontradiksi ya, antara masuk surga dan terhalang dari neraka. Bukhari juga mengungkapkan dengan perkataannya walad atau anak, karena ini mencakup 1 anak atau lebih. Meskipun bab ini telah dibatasi dengan 3 atau 2 anak, akan tapi pada sebagian jalur riwayat disebutkan juga 1 anak masuk di dalamnya. Jadi hadis ini tidak ada sama sekali permasalahan untuk persisian di antara mereka. Artinya ada orang tergantung kadar kesabarannya. Mungkin dengan sabar maka Allah SWT akan berikan kepada mereka bisa masuk surga langsung karena luar biasa cobaan yang datang dan kadar sabarnya tinggi, atau dia dilewatkan di api neraka karena masih banyak dosanya, karena kadar sabarnya juga lebih rendah daripada yang pertama. Dan juga ada orang subhanallah yang sudah langsung diselamatkan dari api neraka oleh anak-anaknya tadi atau dalam musibah yang sedang menimpanya tanpa hisab. Kemudian diangkat oleh beliau, dikatakan juga musannif atau Bukhari mengangkat hadis dari Abu Hurairah secara marfu. Yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un illa idza kabattu safiyatu min ahli dunya thumma ihtasab illa al-jannah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku yang beriman memiliki pahala di sisiku ketika aku wafatkan orang yang dicintainya dari ahli dunia, kemudian ia berharap pahala melainkan surga.